الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Alhamdulillahillazi ja'ala Ramadana syahrul karamah wal mubarakah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah Masjid Daya Al-Insan, para soimin dan soimat para soimin yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat karunia dan rahmat-Nya lah kita dapat dipertemukan lagi dengan bulan suci Ramadan yang sangat mulia ini. Semoga ibadah kita yang lalu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga selalu tercurahkan kepada makhluk termulia, pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya yang setia menjalankan syariatnya. Semoga kita yang hadir pada sore ini menjelang berbuka puasa termasuk diakui sebagai umatnya, insya Allah akan mendapatkan syafaat di hari akhirat nanti. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Para shaimin shaimat yang berbahagia, kita sekarang sudah masuk di hari yang ke-22 ya. Masuk nanti maghrib kita masuk yang ke-23. Kita banyak menyaksikan masjid-masjid di Jakarta umumnya berbeda dengan di Masjidil Haram di kota Mekah dan Masjid Nabawi di kota Madinah. Ketika di Jakarta, ketika sudah masuk pertengahan Ramadan, apalagi sudah masuk ke 10 akhir Ramadan, di ibadah-ibadah kaum muslimin di Jakarta terlihat lengang, baik sholat isya-nya maupun sholat tarawehnya ada kemajuan yang cukup pesat. Namun di kota Mekah dan Madinah justru sebaliknya. Apa yang menjadi latar belakang kok bisa ada perbedaan sejauh itu? Di Jakarta kebanyakan apabila sudah masuk 10 akhir Ramadan sudah berpikir bagaimana mensukseskan Lebaran, mensukseskan Idul Fitri, sehingga akibatnya mereka bersiap-siap untuk mempersiapkan menyambut Lebaran tersebut.
disibukkan dengan berbelanja untuk keperluan lebaran, apakah itu pakaian, apakah itu makanan, apakah itu keperluan lainnya, sehingga pada saat waktu sholat tertinggal atau tidak bisa berjamaah. Lain halnya di kota, di Masjidil Haram, kaum muslimin dan muslimat, baik yang mukimin, baik yang berziarah maupun yang penduduk sana kota Mekah, beliau justru berpikirnya bagaimana mensukseskan akhir Ramadan ini secara maksimal. Justru itu mereka bersungguh-sungguh mengerahkan segala sumber daya dan tenaga untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan melaksanakan iktikaf, sholat berjamaah, sholat puasa, tilawah, sedekah, dan lainnya. Itu semua mereka lakukan adalah salah satu yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah, bahwa Rasulullah apabila sudah masuk pada 10 terakhir Ramadan, beliau menghidupkan malam-malamnya, membangunkan keluarganya untuk bersama-sama ibadah dan bersungguh-sungguh ibadah karena mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengikatkan tali ikat pinggangnya. Sabda Rasulullah Muhammad SAW an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza dakhulal asyru ahyal laila wa iqaza ahlahu wa jadda wa syaddal mi'zaro, yang artinya bersumber dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah ketika memasuki 10 terakhir Ramadan, beliau menghidupkan malam-malamnya, membangunkan keluarganya, dan mengencangkan ikat pinggangnya. Hadis riwayat Muslim. Hadis tersebut, dengan 10 Ramadan terakhir, Rasulullah memakmurkan malam-malamnya dengan beragam ibadah. Yang dimaksud dengan mengikat pinggangnya adalah beliau menjauhkan dari istrinya karena ibadah di masjid, sehingga pada saat ia berbuka maupun ia bersahur, ia diantarkan makanannya oleh istrinya. Membangunkan keluarga untuk salat malam, keutamaan waktu-waktu itu, dan membanyak-banyakan amal solehnya. Beliau bersungguh-sungguh dalam beribadah, lebih-lebih di hari yang lain. Hal tersebut dilakukan karena di dalamnya ada malam Lailatul Qadar, malam yang diturunkannya Al-Quran, malam keberkahan, dan malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Ketika kita sedang beriktikaf, sedang ibadah, pada malam itu turunnya Lailatul Qadar, maka kita disamakan ibadah kita selama 1000 bulan atau 83 tahun lebih. Dari contoh yang dilakukan Rasulullah adalah dalam rangka proses pensucian jiwa, tazkiyatun nafs. Sabda Rasulullah SAW, inna allaha la yanzuru ila suwarikum wa a'malikum wa amwalikum walakin yanzuru qulubikum wa a'malikum, yang artinya sesungguhnya
Allah tidak melihat rupa dan tampanmu, baik termasuk juga Allah tidak melihat hartamu, akan tetapi Allah melihat hati dan amalanmu. Dalam hadis lain yang digambarkan oleh Imam Tirmizi, hati merupakan mempunyai 4 lapisan, mempunyai 4 stasiun. Yang pertama as-sadar, cahaya Islam. Nafsu amarah ini diselimuti dengan hawa nafsu yang condong kepada keburukan. Yang kedua al-qalb, nafsu lawamah, nafsu penyesalan akibat dari perbuatan-perbuatan yang buruk dilakukan. Ini bisa dilakukan penyesalan itu dengan sebaik-baiknya atau juga sebaliknya dipengaruhi oleh hawa nafsu tadi. Yang ketiga al-fuad, yaitu nafsu mulhimah, nafsu terilhami. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, Allah memberikan ilham kepada seorang kefasikan dan ketakwaan. Itu tergantung dari orang itu sendiri. Apabila ia berusaha untuk mendekatkan diri, bertobat, maka ia diberikan keilhaman untuk ketakwaan. Dan yang keempat ialah al-lub, hati yang nafsul mutmainnah, jiwa tentram. Nah, inilah yang paling dalam dari hati setiap kita. Ibadah bulan puasa yang kita lakukan, apabila kita puasa secara berkualitas, tinggi, maka akan membersihkan nafsu-nafsu yang amarah tadi, bisa kita bersihkan. Ibadah yang efektif seperti taraweh, ibadah malam yang efektif seperti taraweh, tahajud, witir, tilawah, doa dan munajat akan efektif dalam memperbagus tampilan kalbu yang penuh dengan iman. Sedangkan iktikaf serta ikhtiar spiritual lainnya yang dilakukan Rasulullah akan menyampaikan seseorang ke derajat makrifah, mulhimah, terilhami, serta kedekatan yang intens. Latihan rohani pada 10 malam terakhir Ramadan akan menyampaikan seseorang pada lubuk hati yang dalam, nafsul mutmainnah, yang tentram. Di sanalah seseorang merasakan dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita kembali dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW untuk meramaikan masjid kita kembali, sehingga kita bisa mensukseskan Ramadan kita tahun ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sudah masuk ya Pak Rahmadi? Hampir. Oke. Itu mari kita berdoa. Astaghfirullahaladzim, allazi la ilaha illallah wa atubu ilaik. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa anna ya karim.
Allahumma inna nas'aluka min afatad daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka min afatad daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka min afatad daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahassu'ana wa ta'abudana. Ya Allah, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.